Mencapai tujuan bukan sekadar berharap segala sesuatunya berjalan lancar atau berharap keberuntungan. Ini tentang mengikuti prinsip-prinsip yang membawa kita lebih dekat ke hasil yang kita inginkan. Selama bertahun-tahun, saya mengembangkan sebuah proses 5 langkah yang akan membawa kamu dari tempatmu sekarang ke tempat yang kamu impikan, apapun itu tujuanmu. Langkah-langkah ini memang sederhana, tapi jangan salah. Sederhana bukan berarti mudah. Mereka butuh disiplin, fokus, dan ketekunan. Namun jika kamu mengikutinya, saya jamin, kamu akan lebih dekat dengan tujuanmu daripada yang kamu bayangkan. Langkah pertama untuk mencapai tujuan adalah kejelasan. Tanpa kejelasan, kemajuan tidak mungkin tercapai. Coba pikirkan berapa banyak orang di luar sana yang ingin lebih dalam hidup mereka, tapi tidak tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka tahu ingin sesuatu yang berbeda, lebih baik, tapi mereka belum pernah benar-benar meluangkan waktu untuk mendefinisikannya. Mereka bilang, saya ingin lebih banyak uang atau saya ingin sukses. Tapi apa artinya itu? Berapa banyak uang? Jenis kesuksesan seperti apa? Tanpa kejelasan, kamu hanya akan mengejar ide-ide yang kabur dan tak pernah mencapainya. Kejelasan adalah fondasi dari semua kesuksesan. Ini seperti menembak sasaran. Kalau kamu tidak tahu seperti apa sasaran itu, bagaimana bisa kamu menembaknya? Kamu tidak bisa. Kamu akan gagal setiap kali. Jadi hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memastikan tujuanmu jelas. Tidak hanya dalam bentuk umum, tapi juga dalam bentuk yang terukur dan spesifik. Luangkan waktu untuk bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan? Jika itu kebebasan finansial, tentukan dengan jelas. Apakah itu berarti kamu ingin menghasilkan $100.000 per tahun? Ein nur ayram dollargel. Atau mungkin itu bukan soal uang, tetapi soal gaya hidup. Lebih banyak waktu dengan keluarga? Berapa banyak jam kerja per minggu yang kamu inginkan? Semakin jelas kamu tentang tujuanmu, semakin kuat kamu untuk mencapainya. Setelah itu, visualisasikan, tutup mata dan bayangkan dirimu sudah mencapai tujuan itu. Apa yang kamu rasakan? Siapa yang ada di sekitarmu? Gambaran mental ini menjadi cetak biru untuk kesuksesanmu. Pikiranmu akan bergerak menuju apa yang bisa ia lihat dengan jelas. Pikiran yang bisa melihat akan membawa apa yang dilihatnya ke dalam kenyataan. Langkah kedua adalah membuat rencana. Tujuan tanpa rencana hanya mimpi. Tujuanmu tak akan nyata sebelum kamu merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Banyak orang menetapkan tujuan tapi berhenti sampai di situ. Mereka bilang, saya ingin menurunkan 20 pon atau saya ingin menggandakan penghasilan saya, tapi mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana cara mencapainya. Tanpa rencana, kamu hanya berkeliling tanpa arah, berharap yang terbaik. Rencana adalah peta jalan yang menunjukkan jalur dari titik A ke titik B. Dan jangan khawatir, rencanamu tak perlu sempurna. Kamu tidak perlu tahu semua langkah dari awal. Yang penting adalah memulai dengan langkah pertama. Peta ini akan berkembang seiring waktu. Jadi jika sudah jelas apa tujuanmu, pecahlah menjadi langkah-langkah kecil dan spesifik. Ingat, lebih baik mulai dari langkah kecil yang konsisten daripada memaksakan diri untuk melakukan terlalu banyak sekaligus dan akhirnya kelelahan. Tanyakan pada dirimu, apa yang perlu saya lakukan setiap hari untuk bergerak maju? Setelah itu, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu akuntabilitas. Banyak orang mengabaikan langkah ini, padahal sangat penting untuk menjaga kita tetap di jalur. Ketika kamu bertanggung jawab pada seseorang, seperti teman, mentor, atau pelatih, kamu lebih cenderung menepati komitmenmu. Akuntabilitas menciptakan rasa tanggung jawab. Itu memberikan dorongan ekstra saat motivasi mulai menghilang. Misalnya, ketika saya bekerja pada proyek besar, saya meminta seorang mentor untuk membantu saya. Setiap minggu kami bertemu dan mengevaluasi progres saya. Hanya dengan mengetahui bahwa saya harus melaporkan hasilnya, saya merasa lebih termotivasi untuk terus bergerak maju. Ingat, akuntabilitas bisa datang dari siapa saja, tidak selalu harus seorang mentor profesional. Teman atau rekan kerja juga bisa saling mengingatkan dan mendukung. Langkah terakhir yang tak kalah pentingnya adalah ketekunan. Ketekunan adalah kunci yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah. Banyak orang mulai dengan semangat, tapi begitu menghadapi hambatan pertama, mereka menyerah.
Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap maju meskipun ada rintangan. Inilah yang membedakan pemenang dari yang menyerah. Ketekunan adalah kekuatan untuk terus berjuang, bahkan ketika keadaan sulit atau kemajuan terasa lambat. Ingat, kesuksesan tidak datang pada mereka yang menyerah setelah mencoba sekali atau dua kali. Kesuksesan datang kepada mereka yang tetap bertahan, yang terus mencoba meskipun gagal berulang kali. Seperti kisah Colonel Sanders, dia harus menghadapi 1000 penolakan sebelum akhirnya menemukan kesuksesan. Bisa kamu bayangkan jika dia menyerah setelah 10 atau 100 penolakan? Tapi dia tidak. Dia percaya pada produknya. Dia terus mencoba dan akhirnya KFC menjadi merek global yang terkenal. Ketekunan seperti itu yang membawa kesuksesan. Jadi apakah kamu siap untuk mengikuti langkah-langkah ini? Pertama, dapatkan kejelasan, tentukan dengan pasti apa yang kamu inginkan. Kedua, buat rencana, pecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu jalani. Ketiga, bertanggung jawab, temukan orang yang bisa mengingatkanmu dan memastikan kamu tetap di jalur. Dan terakhir, pertahankan ketekunanmu, jangan menyerah meskipun jalannya terjal. Jika kamu mengikuti 5 langkah ini, tidak ada batasan untuk apa yang bisa kamu capai. Kejelasan, rencana, akuntabilitas, dan ketekunan ini adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesanmu.